SDGs 1 itu asuransi kesehatan, tidak harus BPJS. Asuransi kesehatan itu untuk warga miskin. Kalau di sini asuransi kesehatan itu untuk seluruh warga desa. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Yang bagian tujuan ketiga, ya, ini desa sehat dan sejahtera. Ya. Ini yang pertama, BPJS Kesehatan itu mencapai 100% penduduk. Jadi tidak hanya, kalau tadi di SDGs 1 itu asuransi kesehatan, tidak harus BPJS. Asuransi kesehatan itu untuk warga miskin. Kalau di sini asuransi kesehatan itu untuk seluruh warga desa. Nah, kita lihat ternyata baru sekitar 44% dari disclaimer-nya ya, dari data yang saat ini sudah dimigrasi, itu 44% warga desa yang baru memiliki asuransi kesehatan. Padahal targetnya 100%. Jadi dari 99 juta warga desa yang saat ini dikelola 17 juta yang sudah diolah ini. Karena yang sisanya proses migrasi yang diwajibkan Gus Halim selesai minggu ini. Kemudian keluarganya dari 33 juta keluarga yang terolah saat ini adalah 5 juta lebih keluarga. Jadi sisanya juga masih dimigrasi, bukan sisanya itu, sebagian besar dalam proses migrasi. Kemudian yang nomor 3.2 ini yang menarik karena untuk pertama kalinya bisa diketahui kebutuhan warga, ya, kebutuhan warga terhadap kesehatan. Jadi ternyata masih ada 21%, ini capaiannya 21,51, jangan lupa ini menuju 0, berarti ada sekitar 78, sekian persen, ya, itu yang dia butuh kesehatan, butuh fasilitas kesehatan, tapi tidak bisa menjangkau fasilitas tersebut. Dia sakit, dia butuh sehat, tapi tidak bisa menjangkau. Ini sangat banyak, 78, sekian persen dari warga desa yang pas dia sakit, dia butuh fasilitas, tapi tidak menemui, tidak bisa menemukan, tidak bisa akses terhadap fasilitas itu. Kemudian persalinan untuk ibu yang hamil dan kemudian melahirkan menggunakan tenaga kesehatan medis, ya, yang terampil. Jadi kalau dulu namanya tenaga medis, ya, sekarang disebut yang terampil. Karena dengan demikian maka kalau dukun bayi tapi sudah dilatih oleh tenaga medis, dia akan masuk di sini. Kalau kira-kira di tahun 90-an sampai awal ya tahun waktu itu sampai 2000 awal, ya, itu begitu dukun bayi maka tidak masuk di dalam konteks ini. Padahal untuk desa ternyata bahkan ketika menggunakan bidan itu juga sekaligus menggunakan dukun bayi, karena kata perempuan di desa menggunakan dukun bayi selalu ada pijatan-pijatan yang enak, menggunakan bidan karena untuk memastikan kelahiran itu bisa lancar dan kemudian selamat gitu, tapi juga tetap menggunakan dukun bayi, apalagi yang golongan miskin sepenuhnya menggunakan dukun bayi. Jadi makanya kemudian di awal tahun 2000 dari hasil kajian-kajian itu muncullah kemudian istilah terampil, sehingga di sini dukun bayi yang kemudian
Ya karena di kesehatan, jadi dia dilatih dan punya tanda bahwa dia pernah dilatih dan terampil, itu masuk di dalamnya. Nah, ternyata di sini di 41,72%. Nah, jangan lupa bahwa ini menanya kepada keluarga dan warga, bukan survei, tapi ini adalah sensus. Jadi ketika kita mengetahui 41,72%, itu kita ketahui berapa 58% orangnya itu siapa saja, itu diketahui, ibu-ibu yang melahirkan tapi terpaksa tidak melahirkan bersama tenaga medis gitu. Nah, yang nomor 3.4 dan 3.5 ya. Ini mohon maaf, ini nol bukan apa-apa, karena kemarin kami cek kepada tim teknis, rumus kami belum diimplementasikan. Tapi ini sebetulnya sangat mudah. Berapa yang lahir, kemudian berapa yang ibunya jadi meninggal, ya, ibu melahirkan berapa, ibu meninggal berapa, kemudian dikalikan 100.000 kelahiran, ya. Jadi ada pengalinya. Ini nanti akan ketemu. Tapi kalau menurut tim teknis ini akan dicek ulang ini, apakah angka 0 ini karena nilainya sangat kecil, ya sangat kecil, ataukah memang 0 karena algoritmenya belum jalan. Tapi ini angka yang akan keluar. Ini angka yang untuk pertama kalinya juga angka-angka analitis seperti ini muncul sampai level desa. Kalau sebelumnya angka seperti ini bahkan munculnya ini hanya level nasional, ya. Baru-baru ini saja setelah reformasi muncul sampai ke level kabupaten. Tapi sekarang tahun ini akan muncul sampai ke level masing-masing desa. Kemudian yang punya prevalensi itu untuk HIV, TBC, macam-macam itu mencapai 0%. Ya. Jadi ini prevalensi itu nama lain dari persentase. Jadi kalau secara umum kita menyebut persentase khusus untuk para yang berkutat di kesehatan menggunakan istilah prevalensi. Jadi di sini warga desa relatif sehat, ya, relatif sehat. Tapi kembali kemarin disampaikan oleh Gus Halim bahwa kita harus ingat pada masa awal Presiden Jokowi, ketika orang merasa sehat dan kemudian ketika memperoleh asuransi kesehatan nasional, BPJS Kesehatan yang kemudian menjadi dimurahkan, disubsidi besar-besaran, kemudian orang mulai memeriksakan kesehatan. Dan disitulah kemudian mulai diketahui bahwa ternyata saya berpenyakit. Ya, seperti itu. Jadi bisa jadi ini sudah disiapkan rancangannya, kebijakannya, kalau sampai dibutuhkan pemeriksaan, ya, kepada warga desa. Yang paling alternatif yang utama adalah meningkatkan 3.1. Jadi begitu 3.1, maka ada peluang bagi warga desa untuk memeriksakan kesehatannya. Meskipun di desa-desa yang inovatif itu juga sudah ada pemeriksaan door to door, ya, dari rumah ke rumah oleh posyandu. Bahkan sampai ada yang menyiapkan infus kalau memang dibutuhkan sampai ke rumah, kemudian selain mobil desa siaga juga ada yang sudah berbentuk ambulan kerjasama dengan puskesmas dan sebagainya. Nah, itu bagian-bagian dari 3.7 di dalam SDG desa nomor 3, supaya memastikan terutama yang HIV sangat kecil tapi tekanan darah tinggi, apalagi TBC itu mulai ada, ya. Narkoba hampir tidak ada, obesitas juga kecil, ya. Tapi yang TBC tekanan darah tinggi ini yang sering mengisi penyakit-penyakit diderita warga, kemudian ditangani sendiri di tetangga-tetangganya, jadi tidak masuk dalam panti rehabilitasi sosial. Jadi makanya angkanya yang kena ini, ya. Jadi yang sangat sedikit persentasenya tadi itu yang kena ternyata tidak ditangani secara
medis di rehabilitasi sosial. Jadi ini komponen-komponennya. Kembali lagi kemarin sudah ditekankan Gus Halim supaya setelah angka capaian sebelah kanannya itu adalah ada jumlahnya, ya, jumlah realnya. Jadi nilainya berapa, nilai jumlahnya berapa, bukan sekedar capaian tapi nilai jumlahnya berapa. Kemudian istilah indikator ini disesuaikan nanti dengan SDGs global dan TPB, yaitu menjadi sasaran. Ya, jadi makanya di sini sasaran langsung merujuk kepada target-target di 2030. Kecuali kemiskinan ekstrim yang ditarik targetnya ke 2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo.